Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan memaparkan hasil analisis perusahaan dengan metode diskon cash flow pada sektor industri. Baik, sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Selanjutnya ada tabel hasil analisis EPS. Berdirinya perusahaan Toto pada 11 Juli 1977, terdaftar di BEI pada tanggal 30 Oktober 1990. Perusahaan memiliki sejumlah showroom di beberapa daerah di Jakarta, Indonesia, termasuk Tomang, Gandaria City, Grand Indonesia, dan Pacific Place. Semua fasilitas manufakturnya berlokasi di Tangerang, Indonesia. Tahun 2016, DPS-nya 70, price-nya 5.675, EPS-nya 16,33, PER-nya 347,52. Pada tahun 2017, DPS-nya 3, price-nya 444, EPS-nya 27,03, PER-nya 16,43. Pada tahun 2018, DPS-nya 8, price-nya 364, EPS-nya 33,59, PER-nya 10,84. Pada tahun 2019, DPS-nya 8, price-nya 368, EPS-nya 13,62, PR-nya 27,02. Tahun 2020, DPS-nya 3, price-nya 224, EPS-nya min 2,97, PR-nya min 75,42. Tahun 2021, DPS-nya 5, price-nya 208, EPS-nya 15,60, PER-nya 13,33. Pada tahun 2022, DPS-nya 7, price-nya 310, EPS-nya 30,37, PER-nya 10,21. 3. Rata-rata DPR EPS growth pada PT Toto. Pada tahun 2016, DPS-nya 70, EPS-nya 16,33, DPR-nya 4,29. Pada tahun 2017, DPS-nya 3, EPS-nya 27,03, DPR-nya 0,11. Pada tahun 2018, DPS-nya 8, EPS-nya 33,59, DPR-nya 0,24. Pada tahun 2019, DPS-nya 8, EPS-nya 13,62, DPR-nya 0,59. Pada tahun 2020, DPS-nya 3, EPS-nya min 2,97, DPR-nya min 1,01. Pada tahun 2021, DPS-nya 5, EPS-nya 15,60, DPR-nya 0,32. Pada tahun 2022, DPS-nya 7, EPS-nya 30,37, DPR-nya 0,23. Yang keempat, future value EPS dan proyeksi EPS 10 tahun ke depan pada perusahaan Toto. Tahun 2023, EPS-nya 30,37, PF-nya 30,37 dikali 1 ditambah 0,09. Hasilnya EPS-nya 33,10. Tahun 2024, EPS-nya 33,10, PF-nya 33,10 dikali 1 ditambah 0,09. Hasil EPS-nya 36,08. Tahun 2025, EPS-nya 36,08, PF-nya 36,08 dikali 1 ditambah 0,09. Hasil EPS-nya 39,33. Tahun 2026,
EPS-nya 39,33, PF-nya 39,33 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 42,87. Tahun 2027, EPS-nya 42,87, PF-nya 42,87 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 46,73. Tahun 2028, EPS-nya 46,73, PF-nya 46,73 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 50,92. Tahun 2029, EPS-nya 50,94, PF-nya 50,94 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 55,52. 30. EPS-nya 55,52, PF-nya 55,52 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 60,52. Tahun 2031, EPS-nya 60,52, PF-nya 60,52 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 65,97. Tahun 2032, EPS-nya 65,97, PF-nya 65,97 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 71,91. Valuasi saham metode diskon cash flow 2. 1. Akumulasi dividen pada perusahaan Toto. Tahun 2023, FI EPS-nya 33,10, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 7,61. Tahun 2024, FI EPS-nya 36,08, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 8,30. Tahun 2025, FI EPS-nya 39,33, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 9,05. Tahun 2026, FI EPS-nya 42,87, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 9,86. Tahun 2027, FI EPS-nya 46,73, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 10,75. Tahun 2028, FI EPS-nya 50,94, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 11,72. Tahun 2029, FI EPS-nya 55,52, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 12,77. Tahun 2030, FI EPS-nya 60,52, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 13,92. Tahun 2031, FI EPS-nya 65,97, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 15,17. Tahun 2032, FI EPS-nya 71,91, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 16,54. Total dividen pada kolom FI DIF-nya 115,69. Baik, selanjutnya adalah pada PT BUKK. PT BUKK ini berdiri pada tanggal 25 Oktober 1978 dan tanggal terdaftar di BEI pada tanggal 29 Juni 2015.
Kantor pusat BUKK dan fasilitas pabriknya beralamat di BUKK Industrial Estates, Jalan Raya Bekasi, Narogong, Cilengsi, Bogor. Baik, materi selanjutnya adalah pada PT BUKK, perolehan data DIF, EPS, dan PR. BUKK pada tahun 2016, EPS-nya adalah 12,8. Pada tahun 2017 sampai 2022, EPS-nya adalah 0. Sedangkan pada BUKK, price-nya tahun 2016 810, pada tahun 2017 760, pada tahun 2018 1685, tahun 2019 sebesar 1070, pada tahun 2020 sebesar 810, pada tahun 2021 sebesar 915, pada tahun 2022 sebesar 1065. Pada DPS BUKK 2016 sebesar 25, tahun 2017 sebesar 68, pada tahun 2018 sebesar 213, pada tahun 2019 sebesar 186, pada tahun 2020 sebesar 160, pada tahun 2021 sebesar 180, pada tahun 2022 sebesar 171. Kemudian pada PR BUKK tahun 2016 sebesar 32,4, pada tahun 2017 sebesar 11,8, pada tahun 2018 sebesar 7,9, pada tahun 2019 sebesar 5,75, pada tahun 2020 sebesar 5,06, pada tahun 2021 sebesar 5,08, dan pada tahun 2022 sebesar 6,23. Kemudian selanjutnya adalah rata-rata DPR EPS growth pada BUKK. Pada DPS BUKK tahun 2016 sebesar 12,8, pada tahun 2017 dan tahun 2022 sebesar 0. Kemudian selanjutnya EPS pada tahun 2016 sebesar 25, pada tahun 2017 sebesar 68, pada tahun 2018 sebesar 213, pada tahun 2019 sebesar 186, pada tahun 2020 sebesar 160, pada tahun 2021 sebesar 180, pada tahun 2022 sebesar 171. Kemudian DPR pada BUKK pada tahun 2016 sebesar 0,512. Sedangkan pada tahun 2017 sampai 2022 DPR BUKK adalah sama dengan 0. Selanjutnya adalah pada data future Palu EPS dan proyeksi EPS 10 tahun ke depan PT BUKK. Pada tahun 2023 EPS-nya sebesar 171. VV kali 1 plus G-nya sebesar 171 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya adalah 196,5. Pada tahun 2024 EPS-nya sebesar 196,5. VV kali 1 plus G-nya sebesar 196,5 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 226. Pada tahun 2025 EPS-nya sebesar 226, PV kali 1 plus G-nya sebesar 226 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 259,9. Pada tahun 2026 sebesar EPS-nya 259,9. Kemudian PV 1 plus G-nya sebesar 259,9 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 298,9. Pada tahun 2027 EPS-nya sebesar 298,9, PV kali 1 plus G-nya sebesar 298,9 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 343,7. Pada tahun 2028 EPS-nya sebesar 34,7. Kemudian PV kali 1 plus G-nya sebesar 343,7 dikali 1 ditambah 0,15, maka hasilnya 395,3. Pada tahun 2029 EPS-nya sebesar 395,3. Kemudian PV kali 1 plus G-nya sebesar 395,3 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 4,6. Kemudian
Pada tahun 2030, EPS-nya sebesar 454,6, PV kali 1 plus G-nya sebesar 454,6 dikali 1 tambah 0,15, maka hasilnya 522,8. Pada tahun 2031, EPS-nya sebesar 522,8. Kemudian PV kali 1 plus G-nya sebesar 522,8 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 601,2. Pada tahun 2032, EPS BOKK sebesar 601,2, maka PV kali 1 plus G-nya sebesar 601,2 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 691,4. Kemudian selanjutnya, valuasi saham metode diskon cash flow akumulasi dividen pada BUKK pada tahun 2023, EPS-nya sebesar 196,6, pada tahun 2024 sebesar 226, pada tahun 2025 sebesar 259,9, pada tahun 2026 sebesar 298,9, pada tahun 2027 sebesar 343,7, pada tahun 2028 sebesar 395,3, pada tahun 2029 sebesar 454,6, pada tahun 2030 sebesar 522,8, pada tahun 2031 sebesar 601,2, dan pada tahun 2032 sebesar 691,4. Pada DPR BUKK tahun 2023 sampai 2032 sama dengan 0, dan pada FV DIF pada BUKK pada tahun 2023 sampai 2032 sama dengan 0. Baik, selanjutnya adalah pada PT KDSI, di mana PT KDSI ini berdiri pada tanggal 9 Januari 1973 dan terdaftar di BI pada tanggal 29 Juli 1996. DPS pada tahun 2016 hingga 2020 pada KDSI ini masih tergolong 0, dan 2021 sebesar 125. Namun pada tahun 2022 kembali seperti awal, yaitu 0. Price KDSI pada tahun 2016 0, dan pada tahun 2017 520, tahun 2018 1090, pada tahun 2019 sebesar 1020, pada tahun 2020 sebesar 750, 2021 sebesar 880, dan yang terakhir ada tahun 2022 price sebesar 1155. EPS KDSI tahun 2016 sebesar 116,36, tahun 2017 sebesar 170,28, 2018 sebesar 189,54, 2019 sebesar 158,25, tahun 2020 sebesar 148,59, tahun 2021 sebesar 179,34, dan pada tahun 2022 sebesar 196. PER KDSI tahun 2016 yaitu 0, tahun 2017 yaitu 0,030, tahun 2018 sebesar 0,058, 2019 sebesar 0,064, 2020 sebesar 0,050, 2021 sebesar 0,049, dan yang terakhir ada tahun 2022 PER-nya yaitu sebesar 5.892. Rata-rata DPR EPS growth pada PT KDSI
tahun 2016 hingga 2022. DPS tahun 2016 hingga 2020 masih tergolong 0. Dan tahun 2021 yaitu 125. Namun pada tahun 2022 tergolong 0. EPS tahun 2016 PT KDSI yaitu 116,36, 2017 yaitu 170,28, 2018 yaitu 189,54, 2019 yaitu 158,25, 2020 sebesar 148,59, 2021 sebesar 179,34, dan tahun 2022 EPS sebesar 196. Adapun DPR pada PT KDSI tahun 2016 sampai 2020 ini tergolong 0. Dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,70. Namun pada tahun 2022-nya yaitu sebesar 0. Value EPS dan proyeksi EPS dalam 10 tahun ke depan PT KDSI. Tahun 2023 EPS-nya yaitu 196. PV-nya yaitu 196 dikali 1,077 dan hasil VV EPS-nya yaitu sebesar 211,09. Tahun 2024 yaitu EPS sebesar 211,09, PV sebesar 211,09 dikali 1,077 dan hasilnya yaitu 227,34. 2025 EPS sebesar 227,34, PV-nya yaitu 227,34 dikali 1,077 dan hasil VV EPS-nya yaitu 244,84. 2026 EPS-nya yaitu sebesar 244,84, PV 244,84 dikali 1,077 dan hasilnya yaitu sebesar 263,69. Tahun 2027 EPS sebesar 263,69, PV 263,69 dikali 1,077 dan hasilnya sebesar 283,99. Tahun 2028 EPS sebesar 283,99, PV-nya yaitu 283,99 dikali 1,077 dan menghasilkan VV EPS-nya yaitu sebesar 305,86 dan 2019-nya ini EPS-nya sebesar 305,86, PV-nya yaitu dari 305,86 dikali 1,077 yang menghasilkan VV sebesar 329,41. Pada tahun 2030, EPS-nya yaitu sebesar 329,41, PV-nya yaitu 329,41 dikali 1,077 dan hasilnya sebesar 354,77. Tahun 2031 EPS-nya sebesar 354,77, PV-nya yaitu 354,77 dikali 1,077 dan hasilnya yaitu 382,08. Dan yang terakhir yaitu tahun 2032 EPS sebesar 382,08, PV-nya yaitu 382,08 dikali 1077 dan hasilnya sebesar 411,50. Paham metode diskon cash flow 2 akumulasi dividen pada PT KDSI
dari 2023 hingga 2032. Tahun 2023, future value EPS sebesar 211,09, 2024 227,34, 2025 yaitu sebesar 244,84, 2026 sebesar 263,69, 2027 sebesar 283,99, 2028 sebesar 305,86, 2029 sebesar 329,41, 2030 sebesar 354,77, 2031 sebesar 382,08, dan yang terakhir ada 2032 yaitu sebesar 411,50. Adapun DPR dan future value DIV ini pada KDSI yaitu tergolong 0. TBK atau SPTO itu didirikan dengan nama PT Surya Nusantara pada tanggal 5 Juli 1978 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 6 Desember 1978. Kantor pusat Surya Pertiwi Tbk berlokasi di Jalan Letjen S. Parman 81 Jakarta Barat 11420 Indonesia. Perolehan data DIV, EPS, dan PER pada SPTO tahun 2016 DPS-nya yaitu 0, tahun 2017 DPS-nya 0, tahun 2018 0, 2019 0, dan 2020 20, 2021 25, dan 2022 25. Adapun bridge pada SPTO pada tahun 2016 yaitu 0, tahun 2017 0, tahun 2018 1,165, tahun 2019 1,085, tahun 2020 500, tahun 2021 450, dan tahun 2022 280. Kemudian EPS pada SPTO pada tahun 2016 yaitu 80,77, tahun 2017 82,07, 2018 75,57, tahun 2019 81,72, tahun 2020 39, tahun 2021 82,88, dan tahun 2022 76,56. Kemudian PER pada SPTO tahun 2016 yaitu 0, tahun 2017 0, tahun 2018 15,41, tahun 2019 13,28, tahun 2020 12,82, tahun 2021 5,42, dan tahun 2022 3,66. Rata-rata DPR EPS growth pada SPTO 2016 DPS-nya yaitu 0, tahun 2017 DPS-nya 0, tahun 2018 DPS-nya 0, tahun 2019 DPS-nya 0, tahun 2020 itu 20, tahun 2021 DPS-nya 25, dan tahun 2022 DPS-nya yaitu 25. Kemudian EPS pada SPTO tahun 2016 yaitu 80,77, 2017 82,07, 2018 75,57, tahun 2019 81,72, tahun 2020 39, tahun 2021 82,88, tahun 2022 yaitu 76,56. Adapun DPR pada SPTO tahun 2016 yaitu 0, tahun 2017 0, tahun 2018 0, tahun 2019 0, tahun 2020 0,51, tahun 2021 0,30, dan tahun 2022 0,32.
mengatur value EPS dan proyeksi EPS 10 tahun ke depan pada perusahaan SPTO. Tahun 2023 EPS-nya yaitu 76,56 dan PV-nya yaitu 76,56 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 76,63. Pada tahun 2024, EPS-nya yaitu 76,63 dan PV-nya yaitu 76,63 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 76,69. Kemudian pada tahun 2025, EPS-nya yaitu 76,69, PV-nya yaitu 76,69, buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung, dan EPS-nya yaitu 76,76. Adapun pada tahun 2026, EPS-nya yaitu 76,76, kemudian PV-nya yaitu 76,76 buka kurung 1 ditambah 0,009 dan EPS-nya yaitu 76,82. Pada tahun 2027, EPS-nya yaitu 76,82 dan PV-nya yaitu 76,82 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 76,89. Pada tahun 2028, EPS-nya yaitu 76,89 dan PV-nya yaitu 76,89 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 76,96. Pada tahun 2029, EPS-nya yaitu 76,96 dan PV-nya yaitu 76,96 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 77,02. Pada tahun 2030, EPS-nya yaitu 77,02 dan PV-nya yaitu 77,02 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 77,08. Pada tahun 2031, EPS-nya yaitu 77,08 dan PV-nya yaitu 77,08 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 77,15. Dan yang terakhir 2032, EPS-nya yaitu 77,15 dan PV-nya yaitu 77,15 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 77,84. Valuasi saham atau metode diskon cash flow akumulasi dividen pada PT SPTO. Pada tahun 2023, EPS-nya itu 76,63, DPR-nya 0,326 dan DIV-nya yaitu 24,96. Tahun 2024, EPS-nya yaitu 76,69, DPR-nya yaitu 0,326 dan DIV-nya yaitu 25,00. Pada tahun 2025, EPS-nya yaitu 76,76, DPR-nya 0,326 dan DIV-nya yaitu 25,02. Pada tahun 2026, EPS-nya yaitu 76,82, DPR-nya 0,326 dan DIV-nya yaitu 25,04. Pada tahun 2027, EPS-nya yaitu 76,89, DPR-nya 0,326 dan DIV-nya yaitu 25,06. Pada tahun 2028, DPS-nya yaitu 76,96, DPR-nya 0,326 dan DIV-nya yaitu 25,08.
Pada tahun 2029, FV EPS-nya yaitu 77,02, DPR-nya 0,326, dan FV DIV-nya yaitu 25,10. Pada tahun 2030, FV EPS-nya yaitu 77,08, DPR-nya 0,326, dan FV DIV-nya yaitu 25,11. Pada tahun 2031, FV EPS-nya yaitu 77,15, DPR-nya 0,326, dan FV DIV-nya yaitu 25,15. Dan pada tahun 2032, FV EPS-nya yaitu 77,84, DPR-nya 0,326, dan FV DIV-nya yaitu 25,37. Baik, materi selanjutnya adalah menghitung future value harga saham, di mana PP Plus itu diperoleh dari PP EPS dikali per law, di mana pada SPTO PP EPS-nya senilai 77,84, kemudian per law-nya 3,66, sehingga PP price-nya adalah 284,894. Pada KDSI, PP EPS-nya 411,50, per law-nya 0,049, sehingga PP price-nya senilai 20,1635. Pada BUKK, PP EPS-nya senilai 691,4, kemudian per law-nya sama dengan 5,09, sehingga PP price-nya adalah 3.498,5. Pada emiten TOTO, PP EPS-nya senilai 71,91, PR per law-nya min 75,42, sehingga PP price-nya senilai min 5.423,45. Selanjutnya menghitung future value total. Pada emiten SPTO, PP price-nya senilai 284,894. Kemudian DIF-nya senilai 250,92, sehingga PP-nya atau future value-nya adalah senilai 535,814. Pada KDSI, future value price-nya senilai 20,163. Pada DIP-nya senilai 0, sehingga future value-nya senilai 20,163. Pada BUKK, future value price-nya senilai 3,498,5. Pada DIP-nya senilai 0, sehingga future value-nya senilai 3.498,5. Pada emiten TOTO, PP price-nya itu min 5.423,45. Pada DIV-nya senilai 115,69, sehingga future value-nya senilai min 5.307,76. Kemudian selanjutnya ada valuasi saham metode diskon cash flow, di mana tingkat imbal hasil per diskonto, di mana R sama dengan R risk-free rate ditambah risk premium, di mana R risk-free rate-nya itu senilai 0,06692 ditambah risk premiumnya senilai 0,0317, maka hasilnya adalah 0,09862. Kemudian selanjutnya adalah ada present value atau harga wajar, di mana rumusnya itu
adalah future value dikali 1 plus R pangkat N, di mana pada emiten SPTO future value-nya itu 535,814. 1 plus R pangkat N-nya adalah 1 plus 0,09862 pangkat 10, sehingga hasilnya 1371,7. Pada emiten KDSI, future value-nya senilai 20,1635. 1 plus R pangkat N-nya senilai 1 plus 0,09862 pangkat 10, sehingga hasilnya 51,6. Pada BUKK, future value-nya senilai 3.498,5. 1 plus R pangkat N-nya 1 plus 0,09862 pangkat 10, sehingga hasilnya 8.659,16. Pada emiten TOTO, future value-nya senilai min 307,76. Pada 1 plus R pangkat N-nya senilai 1 plus 0,09862 pangkat 10, sehingga hasilnya adalah min 2073,34. Kemudian menganalisis margin of safety atau MOS, di mana pada KDSI sama dengan intrinsic value min price per intrinsic value kali 100, di mana intrinsic value-nya senilai 1371,7 dikurangin min 550 per 1371,7 dikali 100, maka hasilnya adalah 59,9, sehingga MOS-nya adalah 59,9. Kemudian pada PT maka dinyatakan layak untuk diinvestasikan sama dengan intrinsic value min price per intrinsic value kali 100, jadi sama dengan 51,6 min 1050 per 51,6 dikali 100, sehingga hasilnya adalah min 1934,8. Maka margin of safety-nya min 1934,8 dinyatakan tidak layak untuk diinvestasikan. Pada PT BUKK sama dengan intrinsic value min price min intrinsic value dikali 100, di mana 8.956,16 min 1070 per 8.956,16 dikali 100, sehingga hasilnya 88,05, sehingga margin of safety-nya itu senilai 88,05, sehingga dinyatakan layak untuk diinvestasikan. Pada PT TOTO sama dengan intrinsic value min price min intrinsic value dikali 100, jadi sama dengan min 2073 min 34 min 232 per min 2 0,73,34 dikali 100, sehingga hasilnya adalah 111,19. Maka margin of safety-nya adalah 111,19, maka dinyatakan layak untuk diinvestasikan. Sehingga kesimpulannya adalah, jadi dari data di atas bahwa hasil perhitungan margin of safety menunjukkan bahwa dari sektor industri yang kelompok kita compare hanya KDSI, BUKK, dan TOTO yang layak untuk diinvestasikan. Pada SPTO tidak layak untuk diinvestasikan. Pesaing
PT Kias atau Keramika Indonesia Asosiasi TBK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan keramik serta aksesorisnya. Perusahaan menghasilkan 3 jenis ubin keramik, yaitu dinding keramik, lantai keramik, dan genteng. Dinding keramik dan lantai keramik dipasarkan dengan merek dagang Kia dan Impresso. Genteng dipasarkan dengan nama Kia Roof. Perusahaan ini mendistribusikan produknya ke pasar lokal dan pasar internasional, termasuk juga pada Amerika Serikat serta negara-negara Asia dan Eropa. PT Kia Keramik, anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan genteng keramik, dapat mengoperasikan fasilitas produksi di Cilengsi dan Gresik, Indonesia. PT Kia Serpimas, anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan lantai keramik, tentunya mengoperasikan fasilitas produksi di Cilengsi dan Karawang. PT Kias ini berdiri pada tanggal 11 Januari 2001 dan PT Kias telah terdaftar di BI yaitu pada tanggal 8 Desember 1994. Kemudian perusahaan pesaing lainnya yaitu ada IMPC atau Impact Pratama Industri Tbk, adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bahan bangunan plastik dan produk. Produknya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu atap, fasad, dan bahan baku. Beberapa merek utamanya adalah Twin Light, Solar Flat, Solar Tough, Laser Cool, Alcotuf, Alcolite, Dicubon, dan Impraboard. Perusahaan memiliki pabrik di distrik Long Tan, Vietnam, dan beberapa pabrik di Indonesia, termasuk Cikarang dan Karawang. Melalui anak perusahaannya, perusahaan juga bergerak dalam bisnis lain, seperti bahan bangunan plastik dan distribusi produk serta bisnis real estate. Tanggal berdirinya perusahaan IMPC yaitu 26 Januari 1981 dan tanggal terdaftar di BEI-nya yaitu 17 Desember 2014. Sekian materi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.